Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan. Besok Kamis kita merayakan bersama Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan setelah hari kenaikan Tuhan itu kita berdoa novena 9 hari, berdoa memohon kedatangan Roh Kudus untuk menyambut Hari Raya Pentakosta. Maka hari-hari ini bacaan-bacaan mengantar kita kepada misteri Roh Kudus sendiri. Dan sesuatu yang menarik yang dikatakan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi, bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Hal yang paling mudah saat ini ditanyakan bagi kita adalah, sekarang apa yang kita sebut hiburan pada zaman kita ini? Kemarin sebelum masa pandemi ada banyak hiburan. Hiburan itu kita bisa nonton film di bioskop, kita bisa jalan-jalan, traveling, kita bisa pergi kemanapun. Itu pada masa sebelum ada pandemi kita mengatakan itu semuanya hiburan. Tetapi hari ini Tuhan Yesus menegaskan hiburan yang sejati bukan itu. Hiburan yang sejati adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang apa? Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini sesuatu yang sangat mendalam, bahwa hiburan yang sejati itu diperoleh dari pertobatan. Hiburan yang sejati itu diperoleh dari pencarian kebenaran. Hiburan yang sejati itu diperoleh orang kalau orang mencari keadilannya. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang adil, orang-orang yang baik kepada sesamanya, dan orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang itulah yang mendapat rahmat penghiburan. Rahmat di mana Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Bacaan pertama menegaskan itu. Roh Kudus bekerja dalam pengalaman Paulus dan Silas yang dipenjarakan, disesak, didera, dipenjarakan, dan kemudian bagi orang yang dipenjara itu hiburannya kan bebas, keluar dari penjara. Dan saat itu ketika terjadi gempa, semua pintu penjara terbuka. Apa yang dilakukan Barnabas dan apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Paulus dan Silas tetap ada di dalam penjara itu, sehingga ketika kepala prajurit yang dipasrahi penjara itu melihat dan sudah mulai putus asa mau bunuh diri, Paulus dan Silas mengatakan, "Kami masih ada di sini, masih di dalam." Meskipun penjara dibuka, dia tetap di dalam. Karena yang dicari, hiburan yang dicari oleh Paulus dan Silas itu bukan hiburan untuk bebas dari semuanya itu, tetapi untuk mewartakan kebenaran dan keadilan. Paulus dan Silas mau mengatakan kepada kepala penjara, "Aku ini orang yang bisa dipercaya. Aku bukan orang yang mencari kebebasan.
Aku orang yang bisa kamu percaya. Maka kepala penjara mengatakan, apa yang harus kulakukan? Paulus mengatakan, berilah dirimu dibaptis. Ini pengalaman yang menarik, bahwa membiarkan orang lain percaya, melihat kita sebagai orang-orang yang bisa dipercaya, yang mencari kebenaran, yang berbuat adil, yang selalu melakukan pertobatan, itu daya gunanya besar bagi kita. Maka mari kita seperti Paulus dan Silas, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya di dalam kebaikan, supaya kita menampakkan kepada semua orang Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Hari-hari ini saya begitu gembira, terhibur ketika mendengar ada di paroki-paroki di Jawa sana, orang-orang itu mulai membuat grup WA berjudul Pasar Tangguh, Pasar Berkat, Pasar Gotong Royong, apapun online, dan mereka berbagi pangan, berbagi hasil pangan. Ada yang menurut kesaksian teman-teman saya, ada yang bahkan jualan online-nya dengan barter, aku punya ini, kamu punya itu. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik, membiarkan orang percaya kepadaku dan membiarkan aku percaya kepada orang lain, bahwa orang lain itu baik dan bisa diandalkan, bahwa aku pun baik dan bisa diandalkan. Itu hiburan yang besar bagi kita. Kalau mendengarnya itu menjadi ini Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita, yang kekurangan pangan, yang kekurangan apa. Ada orang-orang yang tidak lagi perhitungan dengan uang, yang mengembalikan jati diri uang itu kepada yang aslinya, yaitu kepercayaan. Mari kita bersama-sama membiarkan orang lain mengenal diri kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan diandalkan dalam kebaikan. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa.